Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, syukur manillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat barokahnya hingga hari ini Allah masih membelas kasihan kita. Terbukti Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan saum Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, perkenankan saya menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita menjaga lisan kita, terutama kita berada di bulan Ramadan ini. Ikhwafillah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada satu kesempatan Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni aninar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amalan apa yang bisa membuat aku ini masuk surga dan terhindar dari api neraka. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Jadi ada 5 amalan yang bisa membuat orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga itu adalah mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ikhwafillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun demikian amalan-amalan itu bukanlah amalan-amalan yang mudah. Terbukti Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an azim. Itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sulit. Wa innahu layasirun ala man yasarahullahu alaih. Hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah saja yang nanti akan mudah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak aneh apabila kemudian di dalam kelanjutan hadis Rasulullah SAW itu ngomong kepada Mu'adz bin Jabal, ala atuluka ala abwabul khair, mau nggak aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan yang dengan menjalankan atau memasuki pintu-pintu kebaikan itu nanti rahmat dan kasih sayang Allah sampai kepada kita, dan karena rahmat dan kasih sayang itulah Allah nanti akan memasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, apakah yang menjadi pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama itu adalah as-shaumu junnatun, yaitu berpuasa. Berpuasa apa? Yaitu berpuasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan adalah sesuatu yang wajib. Tapi yang mendatangkan rahmah dan berkah dari Allah SWT itu adalah selain puasa Ramadan tentunya adalah puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Jadi sedekah itu adalah menghapus dosa, kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah sholat di sepertiga malam yang terakhir. Itulah 3 amalan yang nanti akan bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang beruntung karena bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan ilmu yang sangat besar sekali dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal adanya 3 perkara yang penting. Dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah Rasul Amr, pokoknya agama. Apa yang menjadi pokoknya agama? Kata Rasulullah SAW, pokoknya agama itu adalah al-Islam, pengakuan kita kepada Allah SWT bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Syahadat kita itu adalah menjadi pokok dari urusan kehidupan beragama ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang menjadi tiang dari agama ini? Kata Rasulullah SAW, yaitu sholat. Maka ketika seorang itu menjalankan sholat, maka tegaklah agamanya. Ketika orang itu meninggalkan sholat, maka dia telah bermaksiat dan kemaksiatan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah,
Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair menyebutnya bahwasanya tarkus sholah itu adalah termasuk dosa yang sangat besar sekali. Seberapa besar dosa orang yang tarkus sholah, orang yang meninggalkan sholat, dikabarkan dan diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam bab 3 bukunya Al-Kabair. Diumpamakan atau dikisahkan ada seorang wanita di kalangan Bani Israel yang datang menjumpai Musa alaihissalam. Ya Musa, minta tolong saya dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Musa bertanya, dosa apa yang kamu lakukan kok kamu dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala? Ya Musa, saya telah berzina. Ya Musa, saya telah melahirkan anak yang tidak saya kendaki, namun anak itu sudah saya bunuh. Mendengar dosa wanita ini adalah membunuh, berzina, maka wanita itu diusir oleh Musa alaihissalam, karena Musa tidak ingin mendapatkan bencana dengan hadirnya wanita itu di tempat tersebut. Pergi kamu. Setelah wanita itu pergi, ifafilah yang dirahmati Allah, malaikat Jibril datang kemudian bertanya, ya Musa, mengapa engkau usir wanita itu? Apakah engkau tidak menjumpai ada orang yang lebih hina dari dia? Apa jawaban dari Musa alaihissalam? Ya Jibril, apakah ada orang yang lebih hina dari orang yang berzina? Ya Jibril, apakah ada orang yang lebih hina daripada orang yang membunuh? Kata Jibril, ada. Lalu orang yang seperti apa yang lebih hina dari orang yang membunuh? Yang lebih hina daripada orang yang berzina? Kata Jibril, orang yang tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Hingga sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika sholatnya masih dikerjakan, maka tegaklah agama itu. Kemudian yang ketiga, yang menjadi mahkota dari agama ini adalah kata Rasulullah SAW, kita tidak boleh benci, yaitu al-jihad. Evafilah, itulah 3 hal yang penting terkait dengan pokoknya agama, tiangnya agama, dan mahkotanya agama ini. Namun dalam kelanjutannya, Mu'adz bin Jabal masih mendapatkan satu ilmu yang sangat besar sekali dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirka bimalaki dzalika kullihi. Ya Mu'adz, mau nggak aku kabari yang menjadi kendali dari semuanya? Kata Rasulullah SAW sambil menunjuk lidahnya, yaitu lisan. Jagalah lisan kita, karena dengan lisan kita maka kita akan bisa masuk surga. Namun jika kita tidak bisa mengendalikan dan menjaga lisan kita, maka kita bisa terpeleset ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ikhwafillah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah mendidik dan mengembleng kita supaya kita ini mampu menjaga lisan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan-lisan kita dari berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi marilah kita gunakan lisan kita untuk berpikir dan bertadarus serta bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada gunaan dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.